Shalom adik-adik, happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya setiap kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kita di rumah saja, tapi kita tetap memuji Tuhan. Raja di atas segala raja. Kakak rindu setiap adik-adik yang di rumah memuji Tuhan dengan semangat, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita mau berdoa dulu, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita sama-sama mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Kau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Mari bawa hatimu adik-adik. Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. When the sun comes out, when the moon is gone, we praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Sama-sama angkat tanganmu. The sun comes out when the moon is gone. We praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Praise you in the morning, praise you at noon, praise you in the evening, we praise your name on high. Are you ready to praise God? Woo! Sama-sama ya. When the sun comes out, when the moon is gone, we praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Sekali lagi. When the sun comes out, when the moon is gone, we praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Angkat tanganmu. Praise you in the morning, praise you at
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Asik. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu yuk. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mana suaranya? Amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Kita puji sama-sama yuk. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih keras lagi. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih keras. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya adik-adik, sekalipun dari rumah, tapi kita harus antusias untuk memuji Tuhan. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke? Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari adik-adik tundukkan kepalamu. Bawa hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dia hadir di rumah setiap adik-adik. Dia hadir di rumah kita masing-masing saat ini. Percaya bahwa Tuhan melawat adik-adik. Apapun yang adik-adik boleh lalui saat ini. Mungkin adik-adik tidak dapat bertemu dengan teman-teman yang lain. Tapi biarlah Tuhan yang menolong adik-adik, memberikan kekuatan. Adik-adik boleh mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kasih-Nya Tuhan. Yuk adik-adik, Tuhan melihat kesungguhan hatimu pada pagi hari ini. Sembah Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. You are, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. We worship you. We worship you. We worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Angkat kedua tanganmu, katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. You are, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan. Moving in this place, I worship you. I worship you. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. We worship you. We worship you. We worship you.
Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu menyembah Tuhan. Oh, bawa hatimu sembah Dia. Haleluya, we worship you Lord, we praise your name. Sembah Kau Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Sama-sama katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Once again say, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, berikan hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan oleh kakak pada hari ini Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau beri kami kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, udah lama nih gak ketemu Kak Farel. Wah, gimana lama kabarnya? juga nih. Baik dong. Baik. Kak Eka gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Baik juga ya. Nah, sekarang kita mau ngapain sih Kak Farel? Waduh, ini kita mau ngapain ya? Ada kotak. Coba kita tanya dulu ya. Halo Oke. Kak. Halo Kak. Gamesnya apa nih Kak, hari ini? Kak, ini kita games apa nih? Mau Tolong main apa nih, jelasin Kak? ya. Tolong jelasin dong. Halo, nama permainan ini adalah Mystery Box. Di depan kalian ada sebuah box yang nantinya akan diisi oleh makanan, minuman, ataupun hewan dan benda-benda lainnya. Karena ini namanya misteri, jadi penuh misteri. Nah Kak Farel, kita udah denger nih tadi. Iya nih. Berarti nanti kan ini di benda ini, di kotak ini udah dimasukin benda nih. Mm-mm. Tapi aku takut-takut juga nih kalau ada hewannya beneran. Kayaknya nih aku juga. Tuh, aku sampai merinding. Gimana nih? Yaudah Kak Eka mulai duluan deh ya. Kok aku sih? Ih kakak dong, aku ngeri. Kak Farel aja deh. Yaudah deh. Ini aku. Enggak lah. Yaudah nih aku masukin duluan ya adik-adik. Ini benda ya. yang pertama ya adik-adik. Iya, ini benda Aku pertama beneran ya. merinding loh adik-adik, takut. Ini apa ya? Aku masukin dulu ya. Ih, apa sih? Aku sambil jelasin juga ya. Boleh Aduh, jelasin. apaan nih? Kok tajam gitu? Ah, tajam. Serius?
Aduh, Awas ketusuk. Jarum bukan nih? bukan sih, tapi panjang-panjang gitu. Kayak landak. Ih, beneran landak gak tuh Kak? Aku Enggak takut sih. loh. Ih, beneran loh, merinding. Ini apa ya? Kok dingin sih? Kok dingin Emang sih? landak dingin? Iya, kok landak. Kok dingin sih, ini apa ya? Serius Kak? Aduh, pokoknya kayak pokoknya tajam-tajam, nggak tajam juga sih. Apa ya ini Coba ya? aku deh Kak, gantian. Coba ya, coba kayak Kak deh. Apa sih? Tapi kok dingin, Kak? Bener ya? Iya. Tapi gak apa-apa kan? Gak ada apa-apa. giginya tuh. Nggak ada sih. Wangi lagi. Apa ya? Hihihi, takut. Halus sih sebenarnya, tapi ada apa namanya? Teksturnya tuh ada banyak gitu. Apa, Kak? Kayak daun, tapi Kak Farel nakut-nakutin deh. Kayak daun deh. Apa dong? Tapi ini keras. Aku cuma takut digigit aja sih. Oh, enggak, itu tapi kayaknya tadi kagak ada mulutnya deh aku pas aku cek deh. Aduh, apa ya? Kayaknya nyerah deh. Gak tahu nih apa. Boleh lihat gak? Boleh lihat gak, Kak? Boleh ya? Boleh ya. Ya ampun. Buah naga. Oh, buah naga. Emang Pantes ya? saya dingin. Wah, enak nih berarti nanti habisnya aku makan aja deh. Oke, berarti selanjutnya benda kedua ya? Iya. Benda kedua. Benda kedua. Apa nih? Aku deh ya. Kabarnya lagi deh, aku Ya. juga. Tapi jangan nakut-nakutin kayak tadi dong. Enggak. Ya kan aku kan berdasarkan apa yang aku pegang. Iya sih, tapi Apa nih? Oh, kasar-kasar nih. kaki Kabarel. Sisik. Kayak sisik. Serius Kak, aku paling takut sama ular loh Kak. Tapi bukan ular. Oh, enggak. Kak. Oh, enggak, ini mah bukan ular nih. Apaan? Ini aku tahu nih. Bentuknya ini nih apa namanya? Lonjong ini nih, yang biasa aku makan nih. Oh, makanan ya? Iya nih, ini kayaknya buah deh. Aman. Ini biji ini salak nih kayaknya ya. Salak ya, bener ya? Coba deh, nggak tahu deh. Salak ya, coba deh. Tapi kalau cuma diraba-raba gini tuh kayak ular Kak. Iya. Apa kita lihat aja ya sekarang ya? Aku udah tahu sih jawabannya. Salak tuh kayaknya. Oh iya, dari Iya kan? bentuknya. Bentuknya aja kan ada salak. Nggak jadi takut adik-adik. Iya. Tetap. Bener nggak? Buah salak. Bentuknya, bener nggak Kak Tuh. salak? Wangi lagi. Kita Coba ambil ambil. ya. Coba ambil. Oh. Salak gue buat kan. Aku bener kan. Yeay. Kak Farel hebat nih bener. Iyalah. Nanti habisnya aku makan. Berarti yang aku makan hari ini banyak nih. Buah-buahan. Ada buah naga. Ada Sip. salak. Ini kita udah bisa nebak nih. Sekarang benda yang ketiga ya. Ketiga. Kita tunggu. Benda ketiga. Nah, Ini aku benda- deh gantian Ya ya. udah dong. Gantian dari tadi kan Kak Apa Farel. tuh? Kak, semoga bendanya bener ya. Mana nih? Ini piring. Tapi kok ada gerenjel-gerenjel? Ih! Apaan nih? Ih, nggak mau ah. Apaan sih emang? Ih, panjang-panjang gitu. Kayak cacing. Masa? Coba deh. Oh enggak, ini mah kayak tanaman. Ih, tapi panjang-panjang gitu. Ini aku kalau ke karya wisata nih, pernah nih pegang ini nih. Apa ya? Apaan? Tapi kok gerinjal-gerinjal basah Tuh lagi? kan? Nah, cacing Kak. Enggak, tapi kalau cacing kan nggak ngeliat-liat nih kayak begini. Ini mah kagak. Pingsan mungkin cacingnya. Apa ya nih ya? Apa coba? Apa ya? Oh, aku tahu nih. Apaan? Ini mah yang aku biasa makan nih kalau makan Masa sih? sabu Coba. makan sabu-sabu nih. Jamur, tapi Jamur. Tapi jamur apa ya namanya ya? Nggak tahu deh. Pokoknya jamur aja. Bener ya? Iya. Jamur. Kita ambil ya adik-adik ya. Jamur tuh kayaknya. Jamur kata Kak Farel. Jamur apa sih? Aku nggak tahu deh. Aku cuma makan doang, enak soalnya. Oh iya. Jamur jamur- enoki namanya Oh. Kak Farel. Wah, kalau digoreng tepung enak dong ya? Cuman ya gitu ya, kalau Iya. misalnya kita lihat langsung kita nggak bakal takut. Iya. Tapi karena kita nggak Iya. lihat, cuman pegang aja, kita Apalagi takut. basah lagi, dipikir belut. What scared me the most is riding on a plane and then the plane fell down in the middle of nowhere and there are some wild animals killing me. Membuat kamu takut? Yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu takut? Kalau gelap-gelap dan kalau ada laba-laba. Bye. I'm afraid of being alone by myself and also sometimes afraid of the dark. I'm only scared if I'm alone at the night, not the day.
I am afraid of the thunder, like my brother. Yeah. I'm afraid of the dark, and also when I'm alone, only at night, not at day. Okay, done. Benda keempat. Apa nih Kak? Yang ini nih. Kayaknya kalau makin Tapi tadi makin naik nih soalnya kayaknya makin tadi- aneh nih. Tadi clue-nya dibilang bisa makanan, minuman, hewan. Waduh, Nah, kayaknya yang aku takut nih, benda keempat kita dari tadi belum ketemu hewan. kayaknya nih. kalau film Aku aku coba sih ya. benda keempat makin aneh nih kayaknya. Kak, nih. jangan gitu dong. Ya udah sih nggak apa-apa. Ih, apa nih? Basah-basah, Heeh. gerenjel-gerenjel, Apaan tuh? kayak telur ikan. Hah? Telur ikan yang salmon. Iya, kalau kita makan sushi. Masa sih? Coba aku lihat. Ih. Coba ya. Ih, kok basah sih? Bau. Bau. Apaan nih kayak air kobokan? Tapi iya deh, coba deh. Iya, tapi kok kayak bulat-bulat gitu kayak loh. gerinjil-gerinjil gini. Apa ya? Aku nggak tahu deh. Ya kan? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Bau nggak? Bau kan? Kayak bau makanan dog food. Dog food. Kayak dog food. Kayak dog foodnya anjing aku baunya. Baunya menjijikan, tapi apa ya? Apa ya? Apakah telur ikan? Coba ya, aku pecahin satu deh. Iya. Pecah sih. Emang iya? Pecah, coba di Kak Farel pecahin deh. Coba ya. Ih, basah-basah bau lagi. Oh iya lo bisa lo. Ya kan? Apa ya? Ya udah, berarti bener telur ikan. Nggak- Setuju jawabannya? Ya udah deh, coba Ya udah. telur ikan. Telur ikan jawabannya. Apakah Oh ya. kita benar? Bleh. Bau ya? Nggak mau. Apakah kita benar? Ini gimana ngambilnya? Aku ambil gini aja deh. Ambil satu aja coba. Ambil berapa biji deh, Kak? Iya, biar coba. kelihatan. Nyangkut. Bukan dong, Itu guys. itu apaan dong? Ini jelly. Oh jelly, kok tapi kok baunya Bau ya? baunya aneh banget ya? Baunya aneh ya? Iya. Jelly adik-adik. Ternyata jelly adik-adik. Jelly yang buat Aku minuman pikir telur salmon. es campur. Iya, karena bentuknya kan bulat. Terus tadi kita pecahin tuh bisa hancur Oh, gitu. oke, Ternyata oke. jelly. Kita salah. Iya. Ya udah Salah. deh. Berarti kita ke benda selanjutnya aja ya. Oke, kita ke benda selanjutnya. Nah, Nah, ini nih benda kelima nih, benda terakhir. Biasanya benda terakhir ini benda yang aneh atau enggak aku benda tuh masih yang kepikiran jijik. tadi katanya ada hewan, Kak. Iya, apa jangan-jangan yang ini kali kayak hewan. Jadi kita gamsuit deh. sembarang. Kita gamsuit ya, aku nggak mau Sweet dulu apa sih. nih? Ya. Gunting batu kertas Iya, ya? gunting batu kertas ya. Berapa kali? Satu kali aja. Oke. 1, 2, 3. Aku menang. Yes. Aku dong nih. Kamara masukin tangannya. Betul. Moga-mogahan kagak aneh-aneh dan nih ya. Hah? Basah. Apaan? Kok lengket sih? Ih. Hewan bener kali, Kak. Kura-kura. Enggak, tapi bukan kayak hewan. Tapi basah. Terus lembek. Cacing. Enggak, tapi enggak tuh ya. Apa sih ini? Ah, penasaran aku dong, aku. Coba deh. Bau. Enggak sih, tapi kayak aneh aja kayak lender. Ih, apaan nih? Ih, tau nggak kalau aku megang tuh kayak apa? Kayak lidah sapi gitu-gitu loh. Ih, Ih, apa bener ini? Ih, tapi untung nggak hidup sih. nggak hidup ya. Enggak hidup sih tadi nggak goyang-goyang. Atau udah mati kali. Ih, apa kuping ya? Takut. Apa telinga sapi gitu kali ya? Apa dong? Apa Kak, tebakan Kak Farel apa? Nggak tahu deh aku. Aku juga bingung. Karena kayaknya tuh kenyal-kenyal gitu, terus tapi kayak teksturnya tuh lembut basah-basah gitu. Feeling aku sih ya antara telinga sapi, lidah sapi, daging gitu-gitu. Mungkin kali ya, perjanjian daging mentah kali. Tapi kok aku cium tadi nggak bau? Iya, kalau daging bau. Apa Bau ya? yang tadi adik-adik malah. Iya. Apa mau kita ambil aja? Ambil deh, Kak Farel deh yang ambil. Coba aku ambil ya. Apa ya? Awas, bergerak Kak. Aduh, aduh, aduh. Nyangkut. Ya ampun adik-adik. Jamur. Adik ini jamur Kuping. adik-adik. Buat di sop enak nih. Iya, ini enak banget. Iya nih. Tuh kan bener kan, tadi aku juga bilang kan, kalau misalnya benda yang kita lihat begini, kita tuh nggak bakal takut. Iya. Tapi kalau Kalau kita nggak lihat, iya, terus kita suruh pegang, takut nggak? bener. Itu makanya.
Shalom adik-adik Bethlehem Kids. Hari ini tadi adik-adik sudah melihat kan Kak Eka dan Kak Farel mengambil barang di dalam kotak yang Kak Farel dan Kak Eka nggak tahu isinya apa. Bisa juga barang-barang yang mereka nggak suka atau buah-buahan atau juga bisa binatang yang mungkin bisa menggigit. Nah, dalam hati Kak Farel dan Kak Eka mereka menebak-nebak, mungkin ada rasa khawatir atau ada rasa takut. Nah, hari ini Kakak mau ajak adik-adik untuk mendengar firman Tuhan dengan tema scary stuff, barang-barang yang menakutkan atau hal-hal yang menakutkan buat kita. Yuk adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yuk Kak Yuli ajak adik-adik ambil Alkitabnya, adik-adik buka di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yang masih merasa kesulitan adik-adik boleh bisa bantuan oleh papa mama atau kakak ya. Yuk Kak Yuli mau ajak sama-sama membaca dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Ingat ya, lihat adik-adik, nyanyi itu huruf besar, berarti Tuhan ya. Jadi orang-orang Yahudi itu datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Nah adik-adik sudah mendengar dan sudah membaca sendiri tentang kisah seorang hamba perwira yang sedang sakit dan hampir mati. Nah adik-adik, pada waktu itu ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ada seorang perwira yang hambanya itu yang sangat dihargai, yang sangat dikasihi, sedang sakit dan hampir mati. Nah tapi walaupun perwira ini bukan seorang Yahudi, tapi dia ingat dan dia tahu bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan hambanya ini, yang bisa melakukan mujizat. Siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Nah, perwira tersebut memiliki seorang hamba yang sangat dikasihi. Nah, pernahkah kita mempunyai seorang yang kita kasihi, baik itu keluarga, teman yang sakit dan bahkan hampir meninggal? Nah, adik-adik, apa perasaan adik-adik ketika keluarga adik-adik sakit? Misalnya papa atau mama atau kakek atau nenek atau adik-adik atau kakaknya sakit. Apa perasaannya? Pasti adik-adik sedih ya. Aduh papa mama sakit, ya Tuhan sembuhkan. Pasti ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Nah perwira ini bukan seorang Yahudi, tapi dia ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, dia percaya dengan kuasa Tuhan. Nah adik-adik kalau ke sekolah minggu pasti adik-adik berdoa dan menyembah siapa adik-adik? Iya Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus yang adik-adik sembah sanggup dan mempunyai kuasa yang sangat besar untuk bisa melakukan segala sesuatu termasuk untuk menyembuhkan adik-adik yang sakit atau keluarga adik-adik yang sakit. Nah adik-adik, iman perwira ini semakin terbukti ketika Yesus mendekati rumahnya dan ia berkata kepada Yesus hanya perlu berkata satu kata saja maka hambanya itu bisa sembuh. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Iman seorang perwira itu sangat besar, mengalahkan ketakutannya, mengalahkan kekhawatirannya. Hamba perwira ini dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Apakah yang sering kita takutkan dalam hidup kita adik-adik? Mungkin adik-adik kalau ke kamar mandi sendiri. Nah adik-adik, siapa yang kalau malam-malam saya mau ke kamar mandi, adik-adik takut
Pak, Ma, ayo temenin aku dong. Aku takut nih ke kamar mandi sendiri. Atau adik-adik takut dengan kalau misalnya ada kecoa atau ada laba-laba. Nah ada juga yang takut sama spider ya, laba-laba. Ih takut. Nah kita semua pasti punya ada rasa ketakutan tersendiri. Nah adik-adik ketika adik-adik mengalami rasa takut, adik-adik harus percaya ada satu nama yang berkuasa yang sanggup untuk menolong adik-adik mengatasi rasa takut itu. Ya, Tuhan Yesus. Jadi ketika adik-adik takut, adik-adik panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Nah adik-adik harus mempunyai keberanian dan iman seperti perwira ini. Ya, walaupun belum melihat, tapi dia sudah percaya bahwa hanya Yesus berkata satu kata saja, maka hambanya ini menjadi sembuh. Nah adik-adik, apakah takut itu normal adik-adik? Sebagai manusia, ya semua ini kita kan manusia kan, kita terdiri dari tubuh dan daging ya, dengan darah dengan daging. Nah kita tuh pasti ada rasa takut adik-adik. Nah takut itu adalah wajar, tapi bagaimana cara kita untuk mengalahkan ketakutan kita itu adalah yang terpenting. Nah adik-adik, ketika adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup adik-adik, jangan pernah takut. Karena Tuhan Yesus selalu ada walaupun adik-adik kelihatannya secara mata adik-adik tidak melihat. Tapi Tuhan Yesus ada bersama-sama adik-adik, di samping adik-adik. Ya, tanpa adik-adik lihat Tuhan Yesus itu ada dan selalu ada. Jadi ketika takut berseru sama Tuhan Yesus tolong saya takut. Nah takut itu wajar adik-adik, tapi kalau adik-adik takut terus menerus bahkan sampai menjadi paranoid, itu yang tidak wajar. Ya, jadi adik-adik kalau takut, adik-adik bisa mengalahkannya dengan keberanian yang daripada Tuhan Yesus. Nah kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, langkah-langkah yang adik-adik harus lakukan untuk menangani rasa takut. 1, perlengkapi hati kita dengan firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Nah jadi adik-adik, bagaimana adik-adik bisa berani kalau adik-adik gak pernah baca firman? Bagaimana adik-adik bisa berani kalau adik-adik gak pernah dengar firman? Nah adik-adik ini luar biasa. Adik-adik hari Minggu menyempatkan diri di depan TV, di depan laptop, di depan handphone. Adik-adik mencari Tuhan. Mendengar firman ya dari kakak-kakaknya ya. Nah itu suatu tindakan yang tepat. Dengan adik-adik mendengar firman, adik-adik bisa punya keberanian untuk mengatasi rasa takut, mengatasi masalah-masalah yang adik-adik hadapi. Kedua, ketika iman kita bertumbuh, saat kita dihadapkan dengan ketakutan, kita mampu dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus melebihi semua yang kita takutkan. Ada keberanian yang akan datang dari Tuhan. Nah adik-adik, jadi pertama kita harus melengkapi dengan firman. Nah setelah kita dengar firman, kita akan percaya dan timbul keberanian dan hilang rasa takut kita. Dan ketika kita punya iman dan bertumbuh ketika dihadapi dengan ketakutan, kita bisa menghadapinya. Karena kita tahu bersama Tuhan tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Bersama Tuhan tidak ada lagi yang dapat bisa mengganggu kita. Mau roh jahat atau apapun itu, bersama dengan Tuhan kita bisa atasi. Dan yang ketiga adalah berdoa terus kepada Tuhan sebagai tanda kita percaya dengan kuasanya. Nah adik-adik, sebagai tanda adik-adik percaya, adik-adik bisa aja dengan mudah berkata, saya percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di samping saya. Tapi adik-adik gak pernah berdoa, adik-adik gak pernah cari Tuhan. Itu namanya adik-adik belum percaya. Tapi kalau adik-adik percaya, adik-adik harus cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya, walaupun Tuhan tahu apa yang adik-adik mau doakan sebelum adik-adik sebut, tapi Tuhan mau kita menyebut dari mulut kita sendiri berdoa. Ya, ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ingat ya adik-adik, adik-adik itu punya kuasa untuk mengusir setan atau apapun itu. Karena kuasa setan tidak ada. Tidak sebanding dengan kuasa yang Tuhan Yesus punya. Karena kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun. Nah adik-adik, kakak juga punya pengalaman tentang bagaimana mengalahkan rasa takut. Kak Yuli waktu masih SD pernah diajak nonton film horor di rumah teman kakak. Nah selama ini kakak tuh gak pernah nonton film horor. Nah orang tua kakak sendiri melarang kakak untuk nonton film horor. Karena apa? Menurut orang tua kakak bahwa nonton film horor itu bisa transfer spirit. Membuat roh ketakutan dalam diri kita. Jadi orang tua kakak tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk menonton film horor. Nah adik-adik ketika kakak nonton, emang kakak tuh gak suka film itu. Film jenis horor itu. Nah ketika pulang, ketika malam-malam kakak mau ke toilet, mau ke kamar mandi, buang air kecil, kakak tuh benar-benar timbul rasa takut.
tengok kiri, tengok kanan. Jangan-jangan hantu yang ada tadi di film tadi ada di sebelah kakak, ada di kiri. Jangan-jangan di belakang. Nah adik-adik, kakak benar-benar takut saat itu. Nah jadi waktu ke toilet, tiba-tiba kakak ingat cerita kakak sekolah minggu tentang bagaimana mengalahkan rasa takut. Bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Langsung kakak ingat satu lagu pujian yang mungkin adik-adik juga sering dengar dan sering nyanyikan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah kakak nyanyiin itu sampai selesai. Tiba-tiba rasa takut itu hilang dan kakak timbul keberanian untuk ke toilet sendiri dan tutup pintu. Dan setelah keluar kakak merasa damai, sejahtera. Nah adik-adik juga bisa seperti itu. Bisa mengalahkan rasa takut adik-adik. Rasa takut itu mungkin bukan cuma sekedar takut dengan hantu atau takut bisa juga suara petir atau suara binatang atau bisa juga jenis-jenis binatang tertentu yang membuat kita takut. Bahkan mungkin bukan takut tapi jijik gitu. Tapi kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Ada yang takut dengan kucing. Kalau lihat kucing dia bisa histeris. Ada juga kalau dia melihat laba-laba dia bisa lari sekencang-kencangnya. Padahal laba-laba kan kecil ya, adik-adik lebih kecil dari badan kita. Nah adik-adik, setelah adik-adik dengar firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa mengalahkan rasa takut adik-adik dengan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Adik-adik, kakak percaya adik-adik diberkati pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Farel dengar firman tadi kan. Iya. Sekarang aku mau tanya nih sama Kak Farel. Kira-kira apa sih yang Kak Farel takutin di dunia ini? Yang aku takutin ya, sebenarnya aku sih takut banyak. Terus? Tapi aku nggak mau kasih tahu. Ih curang. Males sama Kak Farel nih. Ayo dong kasih tahu biar adik juga tahu. Sebenarnya aku itu paling takut sama tikus. Ih, masa tikus sekecil gini Kak Farel segini takut? Iya, tapi coba kalau dia jalan ke badan kamu, ngeliat, geli Ih, nggak? Geli kan? Ngebayangin. Jadi aku punya cerita nih, waktu itu kan kamar mandi aku kan gentengnya bocor. Iya, plafon itu bocor. Terus tiba-tiba pas lagi mau mandi, itu tuh kayak ada yang jalan di bak mandi. Gitu. Ternyata itu anak tikus kabur dari atas jatuh ke bak mandi, jadi berenang-berenang gitu. Ih, kotor dong airnya. Iya, sampai aku cuci detol jadinya, celupin detol biar bersih. Geli. Pas dia diangkat, dia kabur tuh kemana-mana. Set. Pokoknya semenjak itu jadi geli dah ngeliat tikus dah. Tapi bener sih, tikus itu kadang-kadang nyebelin. Iya. Dulu ya, aku tuh pernah Kak, jadi mau tidur terus kan disuruh cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi gitu kan sebelum tidur. Nah, terus pas mau naik ke atas tempat tidur, itu ternyata aku nginjek tikus sampai kakiku digigit, jadi tumitku tuh sampai sobek gitu Kak. Pas aku umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun gitu. Jadi aku kayak sebel banget, bukan takut ya, tapi lebih sebel. Kalau takut tuh aku lebih takut ular. Ini yang bersisik-sisik gini tuh aku takut nih. Aku takut banget, aku nggak suka nih sama ular gitu kan. Tapi ular enak tau dagingnya. Ih, Kak Farel makan ular. Parah banget sih. Enak tau, aku pernah cobain. Ih, aku sih nggak mau, takut gitu kan. Nah, terus Kak Farel, kesimpulan dari firman tadi itu adalah apa coba? Kesimpulannya ya, kalau menurut aku kesimpulannya tadi itu kita tuh harus punya iman adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena iman kepada Tuhan Yesus itu yang mengalahkan segala ketakutan kita. Betul. Jadi Tuhan itu yang memberikan kita keberanian. Kan ditulis di Alkitab kan bahwa Tuhan yang memberikan kita keberanian. Kita punya kuasa di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus punya iman dulu sama Tuhan. Kalau nggak ada tuh yang namanya kuasa, nggak ada tuh yang namanya keberanian. Kita akan hidup dengan ketakutan. Kalau misalnya kita nggak punya iman pada Tuhan gitu kan. Nah, kuasa yang kita miliki di dunia ini itu melebihi apapun. Kuasa yang Tuhan kasih itu lebih daripada apapun. Dari kegelapan, dari roh-roh jahat, setan, sakit penyakit, dan banyak hal lainnya. Makanya dari kita kecil, kita belajar di sekolah minggu Kak Farel. Supaya kita percaya sama Tuhan, kita punya iman sama Tuhan. Benar. Terus yang kedua adik-adik, ketika kita udah punya iman sama Tuhan,
kita tuh nggak boleh adik-adik cuma sebatas punya iman aja, tapi kita juga harus terus bertumbuh kayak Kak. Betul. Di dalam Tuhan. Kita harus datang terus berdoa sama Tuhan. Itu tandanya bahwa kita tuh berserah sama Tuhan dan Tuhan tuh berdaulat atas hidup kita. Betul, caranya bisa kita berdoa, Bener. kita baca firman, Bener. kita beribadah. Tapi kan kalau sekarang kita nggak bisa ibadah ketemu nih sama adik-adik, jadi Bener. adik-adik bisa ibadah online, Bener. buka YouTube, atau kita via Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh ketika kita sudah percaya sama Tuhan, ya udah aku kan percaya sama Tuhan, aku Iya. pasti masuk surga, terus aku mau Bener. lakuin dosa. Itu nggak boleh ya Kak Farel. Nggak boleh. Tapi kita harus tetap, kita harus lebih dekat sama Tuhan. Benar, setuju. Via doa, baca firman. Baca firman. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa doa tiap tiap hari, doa tiap hari, doa doa tiap tiap hari. hari. Gitu kan? Iya. Dari kecil kita diajarin seperti itu. Nah, semoga adik-adik yang ada di rumah nih, habis dengerin firman hari ini, mereka jadi rajin. Iya, benar. Gitu. Setuju. Aku juga berharap sih seperti itu ya, supaya adik-adik terus bangun hubungan sama Tuhan. Betul. Karena itu yang lebih penting adik-adik untuk sekarang. Gitu. Gitu. Yuk, kita mau berdoa. Kak Farel Oke. nanti pimpin doa ya. Oke, yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, segala puji syukur Tuhan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Bapa yang baik buat kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami berani Tuhan, supaya kami memiliki iman dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa menanggulangi Tuhan rasa takut kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa roh yang Kau berikan untuk kami itu lebih besar Tuhan daripada segala roh yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikut ayat hafalan hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Nah, ibadah kita udah selesai nih Kak Farel. Kita mau ngingetin adik-adik lagi Iya. untuk... Oh iya, pertama adik-adik jangan lupa untuk follow Instagram kita ya di Bethlehem_Kids_GKSI ya adik-adik, supaya adik-adik tuh bisa terus dapat info-info terupdate kita. Betul. Dan juga subscribe channel GKSI Bethlehem untuk dapat info nih. Jadi caranya dapat info gimana? Nyalain lonceng notifikasinya. Oh iya benar, nyalain lonceng Jadi ya. setiap minggu adik-adik dan papa mama juga bakal dapat informasi pemberitahuan terkait ibadah online yang ada di GKSI benar. Bethlehem gitu. Kayak tadi aku udah dapet tuh, kita ada ibadah lagi deh. Oke. So, thank you adik-adik Thank yang you. udah join hari ini. God bless you. God bless you. See you next week. See you next week.